Buka matamu. Selamat malam dan selamat datang di Minzo Horror X, di mana gue akan menceritakan pengalaman horor gue dan juga kisah-kisah kelam dari berbagai penjuru dunia berdasarkan fakta dan opini yang beredar. Sebenarnya cerita ini tidak sepenuhnya terjadi pada gue, melainkan terjadi pada temen gue ya. Pada intinya kita lagi bermain salah satu mainan tradisional, mungkin bisa dibilang teman-teman ya, warisan Nusantara, tapi agak sedikit mencekam, yaitu jelangkung. Oke, pertama mungkin gua akan ceritakan dulu siapa aja sih yang main, teman-teman. Dan yang main itu sebenarnya hanya ada 3 orang. Sebut saja gua dan teman gua si A dan teman gua lagi satunya si B. Oke, jadi ceritanya ini kejadian ini berlatar tahun 2006-2007. Waktu itu kita sedang mengadakan ekstrakurikuler ya teman-teman, di salah satu SD ya, di SD gua tentunya, SD swasta di salah satu kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, jadi pada saat kita bertiga sudah berkumpul di depan kelas, waktu itu jam sedang menunjukkan pukul jam setengah 4 sore. Dimana kita baru aja sedang break dari ekskul kita, sebut saja teman-teman. Dan ya temen gue entah kenapa langsung berinisiatif mengatakan untuk, hey, kenapa nggak kita coba permainan baru aja. Permainan baru apa itu, kata temen gue yang satunya, yang B ya, si B teman. Dan yang A bilang, ya permainan ini adalah jelangkung. Sontak kita semua kaget teman-teman, karena langsung diminta memainkan jelangkung sama temen gua si A. Gua mengatakan, main jelangkung, ada apa kok tiba-tiba bisa kepengen main jelangkung gitu. Dan teman gua yang A itu langsung mengatakan bahwa ini semua itu berasal dari ketertarikan dia dari sebuah film Indonesia yang berjudul Jelangkung. Buat yang belum tahu, itu film Jelangkung ini sebenarnya rilisnya pada tahun 2001, tapi entah kenapa happening lagi sekitar 2006 dan 2007. Mungkin karena efek dari film Kuntilanak juga teman-teman, yang sama-sama membawakan konsep horor Nusantara yang cukup kental pada waktu itu sampai sekarang juga sih sebenarnya teman-teman. Oke, singkat cerita, teman gue yang A ini langsung aja dia mengeluarkan boneka jelangkungnya teman-teman dari tas dia. Dia langsung mengajak kita ke belakang sekolah. Oke, gue bersekolah di salah satu sekolah swasta di kota Palangkaraya. Sebenarnya di sekolah SD gue itu di belakangnya itu memang ada makam. Pertama itu adalah makam para suster dan juga para pastor teman-teman. Ya, itu adalah makam orang-orang Katolik. Ya, teman gue langsung saja mengeluarkan boneka jelangkungnya dari tasnya dia si A ini. Tetapi boneka jelangkung yang digunakan itu bukanlah boneka jelangkung yang digunakan pada orang-orang umumnya gitu teman-teman. Karena biasanya boneka jelangkung itu kan biasanya terdiri dari batok kelapa yang dijadikan sebagai kepala jelangkung, kemudian bagian badannya dipakaikan dengan lidi mungkin ataupun ranting yang kuat, dan diberikan baju, dan juga wadahnya bisa diberi mangkok supaya dia bisa berdiri. Tapi boneka jelangkung yang digunakan sama teman gue ini sebenarnya cukup aneh kata gue, karena ini bonekanya lebih kayak boneka voodoo. Jadi bonekanya itu hanya ada kepala yang terbuat dari lidi teman-teman, kemudian badannya juga dan tangannya juga terbuat dari lidi tanpa ada kaki. Ya, ini benar-benar boneka voodoo sih sebenarnya, cuman konsepnya dimainkan menjadi boneka jelangkung. Singkat cerita, kita langsung aja dibawa sama teman gua yang si A ini, gua sama si B dibawa teman gua si A ini ke belakang sekolah untuk langsung menuju makam para suster dan juga pastor di sana, teman-teman. Ya, dia langsung membuatkan lingkaran, dan pada waktu itu jam sudah menunjukkan jam 4 sore. Sebenarnya kita sudah masuk kelas, teman-teman, tapi kita terpaksa bolos pada waktu itu. Dan teman gua si A ini langsung membuat lingkaran, di mana dalam lingkaran itu berisikan inisial masing-masing nama dari kita. Itu gua I, si A itu J, dan si B itu adalah C, teman-teman. Ya, langsung saja ditancap, dan entah kenapa teman gue yang si A ini teman-teman ya, dia itu mungkin memang fans berat dari film Jelangkung gitu. Jadi dia hafal banget mantranya gitu. Jelangkung jelangset, di sini ada setan, dan disebut sebagai macamnya sampai dengan mantranya selesai. Gak sampai mungkin selang beberapa menit teman-teman, sebenarnya nggak terjadi apa-apa pada waktu itu, walaupun jam sudah menunjukkan jam 4 sore lewat sedikit, hampir jam setengah 5. Dan teman gue yang B ini langsung berucap, ini mainan apa sih, kok kita dibawa main kayak gini, nggak seru, mending kita main kelereng aja, main gundu gitu. Teman gue yang A langsung ngebalas, tenang aja, tunggu aja,
pokoknya ini boneka akan bergerak dan dia bisa menuruti apa yang lo minta. Gue langsung kaget dong, maksudnya apa nih menuruti apa yang lo minta gitu? Iya, dia akan menunjukin nama lo dan dia akan berhenti di nama lo, kemudian dia akan mengabulkan apapun yang pengen lo ketahui gitu. Wow, sebenarnya itu sebenarnya cukup riskan sih untuk dimainkan. Dan pada saat itu, beberapa menit setelah kita bermain jelangkung itu teman-teman, gue cukup kaget karena gue benar-benar sangat ingat dengan penglihatan gue pada masa itu. Boneka yang mirip dengan boneka voodoo yang ditancap ke tanah dengan ada tulisan inisial nama kami di tanah itu langsung berputar-putar teman-teman. Memang berputar itu spinning round and round, berputar kayak gini. Walaupun lambat tapi dia tidak berhenti sama sekali dan kita semua ketakutan. Pada saat kami ketakutan, kita nggak bisa bergerak pada waktu itu. Jadi kita hanya bisa diam, terpaku, terpana melihat boneka itu berputar-putar, terus berputar teman-teman. Sampai akhirnya boneka itu berhenti. Tangan kanannya itu, boneka itu posisinya seperti ini ya. Dan dia tuh posisi tangannya itu berhenti di inisial nama teman gua yang A. Setelah itu berhenti, barulah teman gua yang A itu berkata, wah berhentinya di gua, dia bilang gitu. Gua mungkin kayaknya harus mengabulkan sesuatu, tapi dia nggak bilang pada kami apa yang sebenarnya ingin dia kabulkan, karena dia hanya bilang dia mengabulkan sesuatunya itu hanya lewat hatinya. Dan entah kenapa, mungkin karena teman gua yang B ini panik, dia langsung lari menuju kelas dan langsung melanjutkan pelajarannya sendiri teman-teman. Sedangkan gue ditinggal dengan teman gue si A gitu. Teman gue yang A bilang, mau lanjut main nggak? Gue bilang enggak, ini kita sudah mau pulang dan kita sudah bolos hampir 10 menit lebih. Kenapa kita nggak kembali ke kelas saja untuk lanjut belajar sebentar baru kita pulang? Dan nggak pakai pikir lama kita langsung kembali teman-teman ke dalam kelas. Dan singkat cerita hari sudah berganti. Dan pada besok harinya itu kita kembali sekolah seperti biasa teman-teman. Dan gue agak kaget dan sedikit shock melihat keadaan teman gue si A ini. Kenapa? Karena dia ke sekolah itu dengan wajah yang sangat pucat dan lucunya dia sambil demam dan keringat dingin. Ketika gue tanya apa yang terjadi gitu, ada apa dengan kamu gitu, dia nggak menjawab sama sekali gitu. Dan ketika di kelas dia diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari guru pada saat sekolah hari biasa waktu itu. Dia nggak bisa menjawab teman-teman, dia tidak bisa menjawab. Bahkan untuk pertanyaan yang paling mudah sekalipun seperti 10 tambah 10 berapa, 4 tambah 4 berapa, yang kita tahu jawabannya pasti adalah 20 atau nggak 8 ya teman-teman. Tapi dia nggak bisa menjawab dan mata dia tuh selalu terpaku ke bawah, seolah-olah dia sedang menghindari sesuatu di atas teman-teman ya. Padahal keadaannya itu lagi pagi hari. Dan for information aja, kita SD waktu itu sekolahnya dari pagi dan hanya sampai siang. Mungkin paling singkat hanya sampai jam 1 dan sudahnya kita pulang dan kita melanjutkan lagi di ekstrakurikuler di jam 3 biasanya atau enggak di jam 2 gitu. Dan singkat cerita, teman gua si A ini langsung menghampiri gua dengan si B dan dia mengatakan, tadi malam gua nggak bisa tidur. Kenapa? Kata gua gitu. Ya, jadi ceritanya gini. Main jelangkung itu, kata teman gua yang si A ini, seharusnya itu mengikuti prosedur yang ada. Harus memang mengikuti alurnya gitu. Gue sejujurnya nggak gitu paham ya alur main jelangkung itu seperti apa. Tapi kalau menurut dari film jelangkung yang pernah ditonton sama teman gue yang si A ini, pertama kita tentu saja mengundang, kedua kita memainkan, dan yang ketiga kita harus memulangkan jelangkung tersebut dalam kondisi si boneka jelangkung ini kerasukan gitu. Kita pulangkan maka permainannya sudah selesai. Dan pada saat itu teman gue tuh langsung mengatakan, kita lupa mengembalikan bonekanya pada sore hari itu, karena si B langsung kabur ke kelas dan hanya menyisakan gue dan teman gue di kuburan suster dan pastor Katolik di SD gue. Dan gue tanya, oke, kita mungkin memang melewati prosedur terakhir ya, mengembalikan boneka jelangkungnya yang ada isinya itu, maksudnya dikembalikan tuh diucapkan kembali mantra untuk mengembalikan arwah yang ada di dalam itu teman-teman, di dalam bonekanya itu gitu. Dan kita melupakan bagian itu karena kalau gue sendiri pribadi jujur memang tidak tahu pada waktu itu, dan hanya teman gue yang A yang tahu. Dan apa yang terjadi, teman gue yang A itu mengatakannya seperti ini. Jadi malam hari pada saat kejadian dia lupa mengembalikan boneka jelangkung buatannya si A itu, dia itu mendapatkan banyak sekali teror. Terornya sebenarnya berlangsung pada dia aja kurang lebih hampir 1 mingguan. Kenapa hanya pada dia? Karena bonekanya itu tangan kanannya berhenti pada
inisial namanya dia. Dan ya, gue akan menceritakan terornya apa aja. Jadi teror yang temen gue si A ini hadapi pada hari pertama teman-teman ya, ini terornya menurut gue sih luar biasa mengerikan. Kenapa? Jadi pada saat malam hari ketika dia mau tidur itu teman-teman, dia mendapat banyak sekali gangguan yang mengakibatkan dia tidak bisa tidur. Dan karena dia tidak bisa tidur, maka dia jatuh sakit dan dia menjadi sangat ketakutan. Oke, jadi teror pertama yang teman gua hadapin waktu itu, si A ini hadapin itu teman-teman. Kebetulan kamar dia itu ada di lantai 2. Kamar dia itu ada di lantai 2 dan dia itu punya jendela yang langsung menghadap ke tempat tidur dia. Tapi di depan jendela itu memang ada pohon dengan ranting yang cukup besar. Ya, istilahnya kata teman gua si A waktu itu, pohon itu tuh memang bisa untuk diduduki oleh seseorang. Nah, ketika dia mau tidur, posisi kamar dia itu jendelanya memang sengaja dibuka untuk supaya anginnya masuk. Dan di situ memang sudah ada pohon dengan ranting besar. Kemudian lemari baju dia yang di sebelah kanan itu agak sedikit terbuka teman-teman ya. Dan pintu masuknya dia juga itu agak sedikit terbuka sedikit supaya pencahayaannya ada, pencahayaan naturalnya malam hari itu masuk begitu. Tetapi sialnya yang terjadi pada teman gua si A ini itu, ketika dia berusaha ingin tidur, dia sangat kaget. Kenapa? Karena pada saat dia ingin tidur, kemudian dia kepalanya itu menghadap ke sana, ke bagian pintu teman-teman ya, ke bagian pintu dia yang terbuka itu. Dia sangat kaget karena dia melihat sosok anak kecil yang memang benar-benar kecil, botak dan hanya menggunakan celana dalam putih, tetapi dengan tatapan mata yang sangat kosong dan sangat gelap menatap dia sambil mengintip seperti ini teman-teman dari balik pintu gitu. Ngintipnya kayak gitu. Sontak teman gue kaget gitu kan. Cuman ketika dia kaget, dia itu memang benar-benar gak bisa teriak. Entah kenapa apa yang terjadi dan kita gak tahu sampai sekarang alasannya kenapa. Kemudian pada saat dia mengetahui itu adalah sosok tuyul, dia ketakutan setengah mati. Akhirnya dia berusaha untuk membalikan badannya ke sebelah kanan teman-teman, ke sebelah kanan. Dan dia itu merasakan bahwa ada seseorang yang melihat dia dari balik jendela itu, terutama dari pohon yang besar di lantai 2 itu ya, di tempat dia itu teman-teman. Dan guess what? Apa yang terjadi? Ya, ketika temen gua si A ini menoleh ke arah jendela, dia menoleh, dia menemukan sosok kuntilanak, teman-teman. Jadi kuntilanaknya itu memang benar-benar duduk di pohon ranting besar itu, langsung direct menatap teman gua dari tempat tidur itu dengan senyuman yang lebar. Dan teman gua mengatakan bahwa kuntilanak itu punya wajah yang cukup mengerikan. Karena wajahnya sedikit berdarah-darah dengan mata juga yang sangat hitam, nyaris tidak bisa terlihat apa-apa. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika teman gua berusaha untuk menutup wajahnya dengan selimut teman-teman ya, dia berusaha untuk mengalihkan pandangannya dari jendela dan dia tidak sengaja melihat sesosok pocong di dalam lemarinya. Dia sangat yakin bahwa itu adalah sosok pocong karena sosok pocong itu memang benar-benar tiba-tiba langsung mengeluarkan kepalanya dari lemari dengan mata yang menyala sangat merah gitu. Tapi anehnya kata teman gua, dari ketiga hantu yang meneror dia malam itu, yang karena dia tidak mengembalikan boneka jelangkung itu, tidak ada dari 3 makhluk halus itu yang mengganggu dia secara fisik. Semuanya hanya mengganggu berdasarkan penglihatan aja gitu. Mereka memang ada di situ tapi fungsinya mungkin hanya untuk menakut-nakuti ya. Tetapi gua rasa penakut-nakutnya sungguh berhasil karena temen gua sendiri itu sangat trauma banget sampai sekarang, sampai yang menyebabkan dia jatuh sakit yang cukup keras untuk 1 minggu pada waktu itu. Dan karena dia sudah menceritakan itu teman-teman, dan itu kejadiannya hampir 1 mingguan lah kayak gitu. Dan dia langsung saja teman-teman, karena dia muslim, dia langsung memanggil ustadz. Dan ustadznya mengatakan bahwa dia memang digangguin sama 3 sosok ini. Dan ustadznya berusaha mencari tahu penyebabnya apa. Gua rasa ustadznya luar biasa ya teman-teman, karena dia langsung tahu bahwa penyebabnya ini adalah karena permainan jelangkung. Ustadznya memang merasa anak ini langsung diikuti 3 sosok sekaligus karena kita memainkan jelangkungnya di tempat yang cukup efektif pada waktu itu teman-teman ya. Kita memainkannya di makam, dan gua nggak tahu kenapa, dan gua nggak tahu apa yang dilakukan sama ustadz itu pada waktu itu. Yang gua tahu dia hanya mendoakan teman gua beberapa kali dalam 1 minggu itu ke rumah teman-teman, sampai akhirnya teman gue itu bisa bersekolah kembali dengan normal tanpa ada gangguan dari makhluk halus tersebut. Jadi ceritanya itu aja sih yang memang benar-benar terjadi di depan mata gue sendiri sih, walaupun gue nggak merasakan ada gangguan di gue pada waktu itu, tetapi ini memang langsung dirasakan dan memang terjadi pada teman gue ketika kita masih SD waktu itu teman-teman
teman-teman. Oke, jadi pesannya kalau gua harus katakan pada kalian, jangan pernah menjadi orang songong teman-teman, dan pahami di mana kalian berdiri, karena kalian harus menghormati siapapun yang ada di situ teman-teman. Ya, itu aja yang bisa gue sampaikan pada malam hari ini. Dan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di episode Minzo Horror X nantinya teman-teman. See you and bye-bye.